Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, segenap para jamaah kajian Ahad pertama Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Mobil khusus Ketua DKM serta seluruh jajaran pengurus masjid, juga Ketua Yayasan, Bapak RT, RW, Rasatidah yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mobil khusus akhina Al-Ustaz Haji Ali, udah lama Pak Ji gak ketemu ya. Tama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah seizin dan ridhonya, juga yang menjadi perantara Bapak Haji Muhammad Khazin. Beliau tanpa beliau saya nggak bisa silaturahmi Pak. Mohon izin pertama bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa bersilaturahmi melalui momen pengajian. Tidak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya setiaga kita sekalian. Saya diberi judul tentang ketenangan batin, ketenangan hati ala Islam katanya. Berarti ada untuk memperoleh ketenangan batin yang tidak ala Islam. Saya tidak ambil itu ya, karena rujukannya juga harus Quran. Boleh jadi ada cara lain untuk membuat tenang batin, saya tidak bahas itu ya. Termasuk sufi-sufi besar yang terkenal dalam sejarah, misalnya Ibrahim bin Adham. Ternyata beliau keluarga raja, keluarga istana yang setiap saat dengan keglamouran luar biasa di dalam istana tidak membuat menjadi tenang hati. Padahal namanya istana sudah pasti kehidupannya mewah, pasti itu makan enak, serba cukup. Tapi dari hari ke hari tidak membuat dia tenang batin ya. Pernah satu ketika melihat sepasang musafir di luar sana, suami istri, betapa bahagianya hanya dengan makan seadanya ya. Bahkan saling suapin segala macam. Beliau berpikir, kok saya ini malah nggak seperti dia yang kehidupannya ya sebagai musafir. Ada apa? Lalu kemudian beliau lari ke tengah-tengah hutan. Dia persiapkan tempat untuk bersemedi mungkin ya. Bahkan nyaris minum saja langsung tanpa bejana gelas, kalau enggak langsung nadah ke atas
Ya, itu luar biasa. Itu kemudian beliau ya menjadi seorang wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham. Jadi melihat cerita ini ternyata tidak menjadi sumber ketenangan, kehidupan yang glamor. Ya ini pas kali ada seorang turis dari Malaysia, betapa dalam kesehariannya tidak bisa tidur, padahal luar biasa dia kehidupan, nggak bisa tidur, nggak ada ketenangan sama sekali. Ketika dia tanya ke dokter manapun nggak ada yang bisa. Datang ke seorang ulama, sampean kalau pengen bisa tidur, tenang, istirahat, masuk ke pengajian. Oh gitu, silakan. Rupanya tempat ngaji ini menjadi sumber ketenangan batin. Saking tenangnya sampai ngantuk-ngantuk. Ini rupanya dianalisa oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, oleh Pak Guru nih. Ya, jadi kalau ngantuk-ngantuk sudah biarkan saja, karena ya itulah kenikmatan ketenangan batin. Tapi bukan sekedar ngantuk Bapak dan Ibu ya, tapi juga dapat pahala insya Allah. Terlebih kita iktikaf ya. Karena ada keterangan man sholat subh jama'atan, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, ini duduk sekarang ya, begitu suruh sholat 2 rakaat, summa sholat rakatain, maka faka'annama, bentar lagi kan suruh ya, matahari, sholat 2 rakaat itu sama dengan pahala umrohnya 18 kali. Nah, ini kita nggak usah mengkontroversikan hadis ini, tetapi ini sebagai targhib buat kita. Ternyata Masya Allah dalam duduk di majlis ilmu itu ada pahala yang luar biasa. Kok ada summa shalah, salat isyraq tadi, faka'annama, sama dengan insya Allah sekalian. Kembali, ternyata menjadi sumber ketenangan batin itu adalah bagaimana dia duduk di majelis ilmu, salah satunya ya, maka ternyata dia datang betul beberapa menit udah langsung angom. Wah ini jangan-jangan sampai hampir terakhir ngaji, kok Ustaz sebentar amat ngajinya. Ya jelas sebentar ya, sampai ngantuk tidur. Sudah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya sudah selesai. Nah disitulah dia mendapatkan ketenangan batin lewat ngaji. Ini rupanya ampuh sekali nih Pak Ustaz, mujarab sekali dari Pak Guru Pak Ustaz. Jadi ternyata yang menjadi ketenangan batin itu antara lain, mari kita lihat sekalian. Ini dalam surat apa? Surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd ini rujukannya. Karena saya tidak ingin bicara, karena tadi ketenangannya yang ala Islam, saya beri judul gimana ya, ini ala Islam ya. Nah, kita ambil ini rujukan surat Ar-Ra'd supaya tidak kemana-mana, maka ini hanya 2 ayat saja. Itu hanya 2 ayat saja yang kita akan coba bahas dan kita kembangkan. Waktunya juga sangat singkat, bahkan nanti jika dimungkinkan silakan ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan nanti sekalian. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian Masjid Al-Hidayah, allazina amanu
dua ayat ini khitabnya kepada siapa? Peruntukannya kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita alhamdulillah sebagai orang yang beriman. Ya. Yang beriman itu siapa? Yang beriman itu berarti mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani rasul-rasul Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari akhir, mengimani qada dan qadar yang khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu ya. Dulu kita seringkali mendengar bagaimana sifat-sifat Allah berkumandang, tapi hari ini kan sudah tidak lagi. Dulu kita ingat sifat-sifat Allah itu sebelum mati ya, bahkan nyaris hafal. Wujud, kidam, bako, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, qudrat, ayo, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an. Ini sebenarnya dasar sekali ya. Lazim, wajib buat kita sebagai orang mukmin akan melazimkan akidah yang 50 aqaid, meyakini sifat-sifat Allah yang 20, meyakini yang muhal bagi Allah yang 20, yang mungkin 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang arad basyariah bagi Rasul 1. Maka menjadi 50 aqaid. Ini ilmu usul berarti ya. Ilmu tauhid yang sangat mendasar. Sebelum yang lain-lain ini dulu sebenarnya kita matangkan, karena itu menjadi ilmu yang pertama diperkenalkan kepada kita dulu ketika kecil. Bagaimana sifat-sifat Allah yang memiliki sifat wujud ya, qidam dan seterusnya. Nah, ini tapi kan nyaris sekarang anak-anak sekarang sudah tidak lagi. Coba nak hafal nih sifat enggak. Nah, ini sekalian. Ini kembali berarti menyemangati kita untuk ya, karena pada awalnya inilah ilmu, namanya ilmu usul. Apa arad basyariah? Apa mungkin bagi Allah? Apa yang wajib bagi Nabi dan Rasul dan seterusnya sebagai aqaid yang 50. Mengimani ini, mengimani siapa lagi? Mengimani malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya ada berapa? 10 asyarah, malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya.